Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Asyam bin Rawat, dari Adam, dari Abi Ja'far, dari Qais Ubaid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Ibnu Abbas. Semakin lama makin banyak juga manusia anak cucu Adam di permukaan bumi ini. Dan semakin banyak pula kerusakan dan maksiat yang mereka lakukan. Di antaranya mereka kafir terhadap Allah. Melihat kejadian itu para malaikat di langit lalu berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, alam yang Engkau ciptakan untuk tempat berbakti dan beribadat terhadap Engkau, sudah dijadikan oleh manusia menjadi tempat maksiat, dan mengingkari ajaran Engkau. Mereka saling membunuh, berzina, berjudi, mencuri dan minum minuman keras, serta memakan harta anak yatim dan mengkafirkan Engkau ya Rabbku." Kepada para malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk memilih dua malaikat, lalu mereka memilih malaikat Harut dan Marut. Kedua malaikat itu lalu diutus untuk turun ke bumi. Kepada kedua malaikat itu, Allah membangkitkan semua hawa nafsu seperti layaknya manusia keturunan Adam dan Hawa. Kepada kedua malaikat ini diperintahkan oleh Allah agar beribadat dan mematuhi perintah Allah, dan jangan mempersekutukan Allah. Kepada keduanya, Allah melarang agar jangan saling membunuh, memakan makanan haram, berzina, mencuri dan minum minuman yang memabukkan. Kedua malaikat itu lalu turun ke bumi dan tinggal untuk beberapa lama, menghukum antara yang hak, yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikala itu ada seorang wanita, yang kecantikannya di tengah wanita-wanita sebagai bintang kejora di tengah segala bintang. Kedua malaikat itu lalu mendatangi wanita itu, mulai merayu untuk menyerahkan kehormatannya. Wanita itu menolak, kecuali keduanya itu mau menganut agama yang dianutnya. Kedua malaikat itu lalu menanyakan agama apa yang dianut wanita itu lalu mengeluarkan berhala dan berkata, "Inilah yang aku sembah." Kedua malaikat itu menjawab, "Kami tidak ada keinginan menyembah patung itu," lalu keduanya pergi dengan sedih. Kemudian kembali keduanya mendatangi wanita itu dengan maksud yang sama, yang juga dijawab dengan jawaban seperti waktu pertama tadi. Sehingga keduanya kembali dengan hampa, dan demikian pula kali yang ketiganya. Karena keduanya tidak mau menyembah berhala, maka wanita itu menyuruh pilih satu di antara tiga perkara yaitu 1. Menyembah berhala, 2. Membunuh, 3. Minum tuak. Keduanya berpikir bahwa pertama dan kedua tidak pantas, yang lebih ringan dosanya adalah minum tuak. Lalu kedua malaikat itu minum tuak, dan baru saja keduanya minum tuak itu, keduanya menjadi mabuk, lalu melakukan hubungan intim dengan wanita itu. Dan karena keduanya takut bahwa wanita itu akan menceritakan pelanggaran berat kepada orang banyak, lalu kedua malaikat itu membunuh wanita itu. Setelah kedua malaikat itu sembuh dari maboknya, dan menyadari bahwa keduanya sudah melakukan dosa yang amat berat. Kedua malaikat itu mau naik ke langit, tetapi sudah tidak sanggup, sebab antara langit dan bumi dipasang tutup untuk keduanya. Melihat kejadian itu, sadarlah seluruh malaikat yang ada di langit, bahwa manusia yang tidak kenal alam gaib pantas tidak takut berbuat dosa, sehingga para malaikat dapat mengerti kalau banyak manusia yang berbuat dosa. Sejak saat itu seluruh malaikat di langit, selain memuji Allah, mereka selalu berdoa agar Allah sudi kiranya mengampuni dosa-dosa manusia yang beriman yang tinggal di bumi ini. Terhadap kedua malaikat yang dijadikan percobaan itu, oleh Allah suruh pilih menjalani siksa dunia atau siksa akhirat. Lalu keduanya memilih siksa dunia, karena dunia ini tidak kekal. Sedangkan siksa akhirat adalah siksa yang kekal. Begitulah kedua malaikat itu disiksa oleh Allah di dunia, dan bebas dari siksa di akhirat kelak. Akhirnya banyak manusia yang mendatangi kedua malaikat itu untuk mempelajari ilmu sihir yang dapat mencerai beraikan antara suami istri. Kedua malaikat itu tak lupa menerangkan kepada orang banyak, bahwa ilmu sihir itu adalah sebagai fitnah, atau cobaan, bagi mereka. Dan tidak akan berarti apa-apa kecuali dengan izin Allah, dan pasti mendatangkan kerusakan semata. Walaupun begitu, masih banyak saja manusia yang ingin mempelajarinya yang terang-terangan tidak manfaat dan malah akan mendapatkan siksa yang amat berat di akhirat kelak. Dan mereka, kaum Yahudi, mengikuti apa yang diceritakan oleh setan-setan tentang kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kufur, hanya setan-setan itu yang kufur. Mereka ajarkan ilmu sihir kepada manusia, dan ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, bernama Harut dan Marut, padahal keduanya tidak mengajarkan melainkan berkata, "Kami tidak lain, melainkan percobaan, sebab itu janganlah engkau kufur." Tetapi tetap mereka
kaum Yahudi, belajar dari kedua malaikat itu, tentang ilmu, buat menceraikan antara suami dan istri, dan mereka tidak membahayakan seseorang melainkan dengan izin Allah. Tetapi mereka telah mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Padahal mereka itu tahu, bahwasanya orang yang menggunakan sihir itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang baik di akhirat kelak. Dan alangkah busuknya suatu harga yang dengannya mereka jual akan diri mereka, jika mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat tersebut membantah tuduhan Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaimanlah yang pertama mengajarkan ilmu sihir. Tetapi yang sebenarnya adalah setanlah yang mengajarkan sihir itu. Kemudian mereka sekali lagi diberi cobaan melalui malaikat Harut dan Marut. Tetap saja mereka mempelajari ilmu sihir kepada kedua malaikat itu, sekalipun kedua malaikat itu telah memperingatkan bahwa sihir itu adalah cobaan agar mereka jangan melanggar dengan mempelajarinya, namun mereka tetap mempelajarinya. Cerita Harut dan Marut yang diterangkan di atas dan tersebut dalam ayat di atas, ini telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Apa mungkin malaikat yang telah diakui dalam banyak ayat dan hadis bahwa mereka suci tak bersalah, lalu mengerjakan kesalahan yang begitu berat, berzina, minum tuak, membunuh dan mengerjakan ilmu sihir? Ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin malaikat mengerjakan dosa-dosa berat seperti tersebut di atas ini. Sebab itu mereka, kedua malaikat yang bernama Harut dan Marut itu yang sebenarnya bukan malaikat, tetapi manusia biasa yang pada mulanya amat soleh, sehingga dalam masyarakat ketika itu mendapat julukan seperti malaikat. Lalu siapakah Harut dan Marut itu? Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat, mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat salah seperti malaikat. Bahkan, ada pendapat mengatakan, Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura salah seperti malaikat. Ulama tabi'in, Qatadah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahumullah menyebutkan, mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Tafsir At-Tabari, halaman 2 nomor 420. Ibnu Zaid mengatakan, maksud ayat ini, setan-setan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Tafsir At-Tabari, halaman 2 nomor 420. Sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah manusia, di antara yang menafsirkan demikian adalah Al-Qasimi. Beliau mengatakan, pendapat yang dikuatkan pada ulama muhaqqiq adalah bahwa Harut dan Marut adalah dua orang yang menunjukkan kesalihan dan ketakwaan di Babil. Tafsir Al-Qasimi, nomor 210. Dari keterangan-keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Makalat Mutanawiyah, halaman 8 nomor 115, diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Tujuan Harut dan Marut turun ke dunia. Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal, yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu, kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya berkata, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua. Maka, sebab itu janganlah kamu kafir. Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit, tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan.
Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia agar mereka tidak diperdaya oleh setan dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya, ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Adapun kisah yang beredar tentang Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh, ini kisah dari Israeliat yang tidak boleh diyakini. Ibnu Katsir mengatakan, kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israeliat. Karena tidak ada hadis yang sahih marfu, mutasyil sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bicara dengan hawa nafsu, tafsir Ibnu Katsir, halaman 1 nomor 360. Senada dengan pendapat Ibnu Katsir, Asadi juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israeliat. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syaikh Asadi menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil, di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hamba. Tafsir Asadi, halaman 61. Berkenaan dengan tujuan utama Harut dan Marut turun ke dunia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia. Dan bagi Allah, lanjut Al-Qurtubi, sangat berhak untuk menguji hambanya menurut kehendaknya sebagaimana dia telah menguji Talut. Keterangan, dalam kitab Tanwir Al-Qulub, Muhammad Amin Al-Qurdi. Adapun kisah yang terkenal tentang Harut dan Marut, yang kemudian keduanya dijadikan sebagai malaikat yang mengajarkan sihir disertai adanya tambahan kebohongan oleh para sejarawan, bahwa keduanya telah dihukum dan berubah bentuknya, semuanya itu adalah dusta, palsu dan batil. Tidak layak untuk diyakini dan didengarkan. Bukan malaikat maka masalahnya menjadi jelas. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikkannya. Wallahu alam.